di dalam kajian yang dinamakan dengan pengujian hipotesis. Sekarang, apa itu pengujian hipotesis itu? Oke. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya, ya, itu hipotesis. Dan perlu dibuktikan. Jadi ketika kita melakukan statistik, maka setelah kita melakukan hipotesis, dugaan, maka dugaan itu perlu kita buktikan kebenarannya. Jadi yang perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara itu harus diketahui apa kesimpulan sebenarnya. Nah, itu yang dinamakan dengan hipotesis. Hipotesis ini perlu untuk diuji, untuk kemudian diterima atau ditolak. Ya. Jadi hipotesis ini perlu diuji untuk dia itu bisa diterima atau ditolak. Ya, maka nanti di dalam buku proposal Ibu atau dalam buku skripsi Ibu nanti ada yang dinamakan dengan H nihil atau H0 dan ada juga H1. Ya, H0 atau H nihil itu biasanya tidak ada. Kalau dia hubungan, tidak ada hubungan. Kalau dia pengaruh, tidak ada pengaruh. Kalau dia H1 berarti dia ada pengaruh. Ya, jadi satu yang menolkan, yang menihilkan, satu lagi yang mengadakan, dia H1. Ya, nanti ketika Ibu melakukan penelitian, dia benarnya yang mana? Apakah dia ada hubungan atau tidak ada hubungan? Jadi kedua-duanya bisa kita ambil sebagai interpretasi data. Nah, maka perlu kita melakukan pengujian dari hasil hipotesis atau dugaan yang kita buat. Kemudian, pengujian hipotesis itu adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis. Ya. Jadi nanti hasil dari pengujian hipotesis kita itu adalah menerima atau menolak hasil hipotesis kita. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam definisi operasional ataupun di dalam kerangka, konsep atau di dalam juga namanya metodologi penelitian ada satu bagian yang dinamakan dengan hipotesis ini. Ya, akan ada namanya nanti H0 atau H nihil dan akan ada namanya H1. Itu perlu diingat Ibu. Ya, itulah sebenarnya yang melahirkan hasil dari penelitian kita. Ya, karena apa? Karena kita sudah menduga di awal. Ya, kalau seandainya Ibu melakukan penelitian tentang intervensi eksperimental misalnya dengan judul misalnya pengaruh A terhadap B misalnya, maka pengaruh itu perlu dibuat hipotesisnya, ada atau tidak ada pengaruh. Ketika nanti di hasil kita dapatkan ada pengaruh, berarti dia menolak H nihil atau H0 dan menerima H1. Tetapi kebalikan, kalau seandainya di dalam penelitian kita tidak ada pengaruh, maka artinya kita menerima H nihil atau H0 dan menolak H1. Seperti itu. Ya. Nah, itu interpretasi yang akan kita bikin di dalam proposal penelitian kita. Nah, jadi penting sebenarnya di dalam statistik inferensial, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, statistik itu ada dua, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Maka di dalam statistik inferensial, sebenarnya kita ingin membuktikan hipotesis yang kita buat di awal. Ya. Nah, jadi tolong dipahami, di dalam Ibu Bapak nanti melakukan penelitian di lapangan, sebenarnya Ibu Bapak menguji hipotesis, ya. Menguji dugaan sementara yang sudah dibuat ya di dalam proposal penelitian kita. Oke, ya mudah-mudahan Ibu paham di slide yang ini. Penolakan suatu hipotesis ya itu bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti melakukan penelitian dan ternyata H1-nya ditolak atau H nihilnya ditolak atau H1-nya diterima atau H nihilnya diterima, itu bukan mengatakan bahwa hipotesis salah, ya. Hipotesis tetap seperti itu, ya. Akan tetap ada dua yang kita lakukan hipotesis, ya. Yang pertama adalah H nihil atau H0, yang kedua adalah H1. Diterima atau tidaknya salah satunya bukan mengatakan hipotesis kita itu salah, ya. Jadi jangan nanti Ibu takut, wah nanti saya kalau seandainya melakukan penelitian tidak ada hubungan, maka penelitian itu gagal. Tidak, ya. Penelitian tetap benar, ya. Tetapi yang mana yang diikuti oleh hasil dari penelitian kita itu tergantung kepada H1 atau H0 mana yang diterima, ya. Nah, itu perlu dipahami.
Jadi jangan paksakan ya hasil penelitian kita itu sesuai dengan teori yang ada di kepala kita atau teori yang ada di buku ya. Oh, ini harusnya ada hubungan, kalau tidak ada hubungan salah. Tidak seperti itu ya. Tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh itu menandakan bahwa salah satu dari hipotesis kita itu diterima atau ditolak. Seperti itu ya. Jadi, penerimaan hipotesis itu sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Ya. Jadi, tidak ada dugaan itu yang pasti. Namanya saja dugaan. Ya. Begitu juga secara ilmiah, hipotesis itu belum tentu juga benar. Ya, tergantung nanti seperti apa kita bisa mendapatkan data dari hasil penelitian. Mana yang mengikuti hipotesisnya itu yang hasil dari interpretasi data yang kita punyai. Seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang sebenarnya ada dua kesalahan ya yang perlu dicegah dalam pengujian hipotesis ini ya. Nah, ini tadi saya sudah mengatakan ada hipotesis nol ya atau hipotesis nihil. Jadi namanya sama Ibu ya. Hipotesis nol atau hipotesis nihil itu namanya sama ya. Hipotesis nol di sini ya. Ada dua kategori di sini. Yang pertama diterima, yang kedua ditolak ya. Dia diterima benar ya. Dan sesuai dengan teori, maka keputusannya itu benar. Berarti dia benar pada saat dia diterima ya. Tetapi bisa juga dia salah ya. Maka akan terjadi keputusan salah ya. Mungkin salah jenis ya. Atau salah kategorize ya. Mungkin coding yang kita lakukan salah ya. Nah, maka dia masuk kepada keputusan salah jenis ya, tapi tidak salah hipotesis. Atau dia di hipotesis nol ditolak misalnya. Umpama ya keputusan salah, dia masuk ke salah jenis 1 misalnya. Mungkin barangkali data tidak cukup, sampel tidak besar ya. Atau mungkin sampel pengambilannya tidak representatif ya, tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel misalnya, maka dia masuk kepada keputusan salah jenis 1. Tetapi yang namanya hipotesis dia masih tetap benar ya. Dia ditolak ini padahal terjadi keputusan salah, atau ditolak tetapi sebenarnya keputusannya sudah benar ya, maka dia masuk kepada salah dan ditolak ya. Jadi artinya tidak ada satupun yang hipotesis itu yang salah di awal ya. Jadi salah atau benar itu tergantung dari bagaimana kita mengkategorize ya, bagaimana data yang kita ambil, sampel yang kita ambil apakah cukup atau memenuhi standar di dalam pengujian hipotesis. Seperti itu. Apa sebagai pedoman kita ya agar hipotesis yang kita dapatkan itu sesuai dengan kajian teori? Maka salah satunya adalah kita mengambil sampel yang representatif ya. Sampel yang representatif itu adalah sampel yang betul-betul mewakili populasi. Saya contohkan begini ya, kebanyakan di penelitian yang analitik atau yang berjudul hubungan itu kesalahan dikarenakan sampel tidak memenuhi standar. Ya, biasanya itu sampel-sampel yang berukuran kecil ya. Makanya Bapak Ibu tolong diingat nanti ya, ketika Ibu mengambil sampel, usahakan sampel itu ya memenuhi kriteria. Bagaimana dia memenuhi kriteria? Dia akan memenuhi kriteria apabila angka di dalam sel itu kecil sama dengan 5. Ya Bu, nanti saya akan contohkan bagaimana bentuk Oke, saya coba di sini ya. Oke, misalnya ini Bapak Ibu, ya, saya coba tuliskan di sini. Ini ada hubungan, ya, ini ada pengetahuan misalnya, ya, ini ada pengetahuan. Di sini ada tinggi, ada rendah. Di sini misalnya ada sikap ya, kita contohkan yang gampang aja, sikap positif, sikap negatif ya. Ini hubungan pengetahuan dengan sikap responden misalnya ya. Nah, kita pasti nanti di hasil akhir ketika kita membuat analisis statistik inferensialnya, kita akan mendapatkan nilai masing-masing variabel ini ya di dalam statistik bivariat. Ini namanya statistik bivariat ya. Misalnya di sini tinggi ya 8 ya, di sini misalnya 9 ya, di sini misalnya 10, di sini misalnya 13 ya. Nah, ini namanya sel Bapak Ibu ya.
Ini sel, ya. Ini sel, ya. Kalau kita mau namakan, ini adalah sel A, ini sel B, ini sel C, ini sel D. Maka dia akan benar hipotesis itu, akan baik hasilnya, akan baik interpretasi yang kita dapatkan apabila nilai masing-masing sel ini kecil sama dengan 5. Tapi kalau seandainya misalnya salah satu nilainya misalnya di sini 3, ya, di sini 2, ya, ini akan menghasilkan hipotesis yang salah tadi, ya. Kenapa? Karena nilai sampel tidak memenuhi kriteria. Coba kita jumlahkan ini, Bapak Ibu. Ini ya, yang benar dulu. 8 tambah 9 berapa, Ibu? 8 tambah 9 berapa di sini? 17, ya. 10 tambah 13, 23. 23. Coba kalau kita jumlahkan ini berapa, Bapak Ibu? 17, 23, ini berapa ini? Ini 0, 1, 40. Ini saja Ibu, data kecil seperti ini, itu nilai sampel kita itu 40 orang. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, kalau ingin kita hipotesis kita itu diterima dan benar, ya, maka usahakan nilai sampel kita itu besar. Ya, nilai sampel kita itu besar. Kalau kita melakukan penelitian secara analitik, ya, contohnya adalah hubungan. Ya, jangan coba kalau ini 8 tambah 3 berapa ini Bapak Ibu? 11, ya. Kemudian 10 tambah 2, 12. Kalau data itu seperti ini, coba bandingkan ini. Ini 23. 23 dengan 40 itu separuhnya, ya. Jadi ketika sel ini kecil, itu bisa diasumsikan ada kesalahan dalam pengambilan hipotesis, ya. Kenapa? Karena nilai selnya ini kecil atau sama dengan 5. Jadi usahakan Bapak Ibu, semakin besar nilai sampel ini, akan semakin bagus hasil hipotesis yang kita lakukan di dalam penelitian, terutama penelitian yang bersifat kuantitatif atau penelitian yang mengemukakan angka, ya, atau numerik. Usahakan itu nanti, ya, Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan paham ya di bagian ini. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Ada 2 tipe hipotesis itu, ya. Yang pertama kita mengenal dengan hipotesis korelatif, ya, dugaan yang berhubungan, ya, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan antara 2 variabel atau lebih. Saya contohkan ini tadi, ya. Ini hubungan pengetahuan responden, hubungan pengetahuan dan sikap dengan sikap responden misalnya, ya. Maka dia masuk ke dalam hipotesis korelatif, ya. Artinya ketika kita bermain di dalam hipotesis korelatif ini, maka kata-kata ini pasti akan ada. Adanya hubungan, ya. Atau tidak adanya hubungan. Biasanya tidak ada hubungannya ini dinamakan dengan hipotesis nol, ya. Atau biasa juga buku mengatakan hipotesis nihil namanya, ya. Ini sama, ya. Mau Ibu namakan hipotesis nihil silahkan, hipotesis nol juga boleh. Yang tidak boleh itu Ibu sebut hipotesis O, atau salah itu, ya. Ada pula karena tulisannya seperti O, dibaca hipotesis O, salah itu ya. Yang benar adalah hipotesis nol, ya. Atau hipotesis nihil. Kalau nol itu kan nihil, ya. Makanya ini sama namanya, ya. Mau hipotesis nihil silakan, hipotesis nol juga boleh, ya. Maka kalau dia hipotesis korelatif, maka pernyataan yang ada di dalam buku penelitian kita atau di dalam proposal kita adalah ada atau tidak adanya hubungan. Oke? Jadi hipotesis nihilnya apa tadi Pak Ona? Hipotesis nolnya apa? Ya, apa yang hipotesis nolnya? Ayo, Pak Onel. Ayo, atau Pak Dedi, Pak Dedi. Pak Dedi. Apa hipotesis nolnya? Ini harus saya tanya ini ya. Jadi kalau saya ngomong sendiri aja, saya juga yang paham ini ya. Harusnya saya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu yang akan membuat proposal ini ya. Kalau saya juga paham ini percuma juga ya. Yang mana yang hipotesis nolnya tadi kalau di hipotesis korelatif? Pak Dedi, penelitiannya yang dibikin proposalnya tentang apa Pak Dedi? Tentang respon time. Apa? Judul lengkapnya apa? Hubungan respon time terhadap lupa.
Aduh, judulnya lupa nih, Pak Deddy. Aduh. Lengkapnya lupa. Oke. Ini berarti Pak Deddy harus pahamin ini ya. Kita membahas Siap. punyanya Pak Deddy ini ya tentang hubungan ya. Berarti Pak Deddy nanti akan menggunakan hipotesis korelatif ini ya. Judul Pak Deddy sesuai dengan ini ya. Pernyataan ada Ya. atau tidak ada hubungan. Ayo, mana yang masuk ke dalam hipotesis nolnya Pak Deddy? Ayo. Ayo, hipotesis nol itu tidak ada ya. Nol, nol. Berarti Tidak ada. ingat, kalau dia hipotesis nol atau hipotesis nihil berarti tidak ada hubungan gitu. Ya. Nanti di bawahnya dibikin hipotesis satu ya. Hipotesis satu itu kan ada ya. Berarti ada hubungan seperti itu. Pahami juga Pak Onel ya. Pak Onel judulnya apa Pak Onel? Pak Onel judulnya apa? Ya Allah, kok Belum. aduh, ya Allah, judulnya lupa. Coba PR Bapak Ibu ya, sampai selesai mata kuliah ini hari ini, coba diingat judulnya yang lengkap ya, karena saya akan nanti mencontohkan dari judul-judul Bapak Ibu ya. Saya saja ini membimbing Pak Dodi, saya sangat hafal judul Pak Dodi itu ya. Masa Bapak Ibu yang membuat proposalnya nggak hafal judulnya itu ya, ini berbahaya ini ya. Oke, Pak Onel dihafal ya, nanti akan saya contohkan karena Pak Onel dan Pak Dedi ini sama ini memiliki judul yang sama ya di hipotesis korelatif ya. Nah ini ya, jadi nanti bisa saja nanti kita menghubungkan dua atau lebih variabel ya. Kalau seandainya Pak Dedi dan Pak Onel saya lihat tadi hanya menghubungkan dua variabel. Nah, nanti akan kita lihat ya bagaimana hubungan antar variabel dihubungkan dengan hipotesis korelatif ini ya. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, jenis hipotesis ini adalah hipotesis komparatif namanya, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan ya. Jadi ada juga kalau seandainya judulnya perbandingan ya. Perbandingan satu kajian dengan kajian yang lainnya itu kita menggunakan hipotesis komparatif namanya ya, membandingkan dua kelompok atau lebih ya, maka nanti kita menggunakan hipotesis komparatif. Atau untuk penelitian yang bersifat eksperimental kita juga bisa menggunakan hipotesis komparatif ini ya. Di sini apa kata-katanya? Ada pengaruh ya untuk hipotesis satunya atau H1. H nihilnya apa? Tidak ada pengaruh. Ya. Nah, nanti ini masuk ke dalam dua jenis hipotesis yang kita gunakan di dalam kita mengkaji hipotesis sesuai dengan riset yang kita lakukan. Ya, baik itu penelitian yang bersifat analitik seperti yang dilakukan oleh Pak Onel dan Pak Dedi, atau nanti riset yang menggunakan eksperimental ya seperti yang dilakukan oleh Pak Dodi nantinya. Nanti Pak Dodi juga akan saya tanya ini. Pak Dodi? Pak Dodi, ayo. Pak Dodi, kalau nggak hafal judulnya nih, bahaya ini. Saya saja hafal judul Pak Dodi ini. Pak Dodi? Oh, nggak ada ya? Apakah ada di chat Pak Dodinya? Oh iya, Dodi hadir, coba sekarang nggak ada ya? Ya, lagi dinas kayaknya. Oke, sip. Oke, siapa lagi yang ada pengaruh Bapak Ibu? Yang judulnya? Bu Ida? Ini harus kita aplikasikan nih ya. Bu Ida, apa judulnya Bu Ida? Faktor-faktor risiko terjadinya SC, Pak. Oke, Ibu adalah penelitiannya analitik nanti ya. Jadi Ibu nanti akan bikin penelitian analitik namanya. Apa itu penelitian Ibu? Penelitian analitik ini adalah melihat hubungan berbagai variabel. Ayo, apa saja faktor Ibu? Ya, kita coba aplikasi saja ya, biar lebih terterapkan apa yang akan Ibu bikin nanti. Coba, apa saja faktor yang Ibu akan angkat, Bu Ida? Satu. Ini parahnya yang bikin proposal nggak tahu juga faktornya apa ya, kacau juga ini Bu Ida. Ayo Bu Ida, apa saja faktornya? Ayo Bu Ning, persiapkan ya Bu Ning, nanti Bu Ning akan saya tanya ya. Bu Ning, persiapkan judul ya. Kemudian apa saja variabel-variabel yang akan Bu Ning angkat nanti. Sekarang bagian Bu Ida baru. Apa saja Bu Ida yang akan diangkat?
Pak Onel juga masih ya, masih PR Pak Onel masih itu. Saya akan tanyakan lagi ke Pak Onel, judul kemudian nanti variabel ya. Tolong diingat. Kita langsung aplikasikan nanti ya. Ada Bu Ida? Bu Ida? Bu Ida lagi di kantor atau di rumah sekarang ini? Di kantor, Pak. Aduh, proposalnya ada di bawah, enggak? Enggak, Pak. Oke, Bu Ning di rumah ya Bu Ning ya? Bu Ning di rumah ini. Iya Bu Ning? Bu Ning? Bu Ning masih mute. Iya Pak, di rumah Pak. Oke, ya apa judul Bu Ning, Bu Ning? Pengaruh perasan pare memerdekakan Cocok dengan terhadap ini. Oke, pengaruh. SNDM tipe 2. Oke, coba Bu Ning lakukan hipotesis komparatif ya. Iya kan? Berarti hipotesis nolnya apa Bu Ning? Atau hipotesis nihilnya apa? Tidak ada pengaruh. Mantap. Tidak ada pengaruh. Lanjutkan Bu Ning. Biar Bu Ning hafal judulnya itu. Tidak ada pengaruh. Lanjutkan. Tidak ada pengaruh perasan pare terhadap pasien DM tipe 2. Di mana Bu? Tempatnya harus ada itu. Ada person, ada place, ada time. Di wilayah siap di wilayah FKTP Rumkit Ban 020904 Kota Sungai Penuh. Mantap. Tahun harus ada Bu. Harus ada time-nya juga. Tahun 2000? Siap. Tahun 2022. Itu ya Bu, itu yang full ya. Jadi Ibu akan harus buat lengkap nanti di dalam hipotesis nihilnya. Oke Bu ya. Sekarang kita lanjut. Hipotesis satunya apa? Hal satunya apa? Ada pengaruh perasan pare terhadap pasien DM tipe 2 di wilayah FKTP Rumkit Ban 020904 Kota Sungai Penuh tahun 2022. Oke, kenapa saya nyuruh Bu Ning menyebutkan ya judulnya itu lengkap-lengkap? Karena di dalam riset itu harus ada 3 poin utama Bapak Ibu ya. Yang pertama harus ada person ya. Yang kedua harus ada place ya. Yang ketiga harus ada time. Nah, ini penting Ibu ya. Jadi ketika Ibu buat judul, 3 ini tidak ada, nah itu berarti judul Ibu tidak lengkap. Ya. Jadi harus ada person, orangnya siapa? Ya. Siapa yang Ibu lakukan intervensi nanti? Seperti Bu Ning tadi jelas itu ya, ada personnya. Ada place-nya, di mana rumah sakitnya misalnya. Ya. Atau kalau di komunitas, di mana wilayah kerjanya. Ya. Time itu tahunnya, ya tahun berapa diambil. Ya. Karena kasus setiap tahun itu akan berbeda, ya. Maka 3 poin utama ini penting ya. Harus ada personnya, harus ada orangnya, harus ada tempatnya, place ya, dan harus ada time, ya. Oke, saya kembali ke Pak Onel ya, karena hipotesis korelatif belum terjawab ini. Kalau komparatif sudah, ya. Pak Onel, ayo judul Pak Onel di rumah juga ini. Kalau Pak Dedi ini saya ragu ini, kok di pantai ini. Ya? Kalau Pak Dedi di rumah susah Pak. ya. Di rumah ya. Saya kira Pak. di pantai gitu ya. Kalau di pantai kan nggak bawa buku kan. Nah, Pak Onel ini yang di rumah ini. Ayo, judul Pak Onel apa? Ayo Pak Onel. Belum Pak. Belum ada judulnya Pak Onel? Belum Pak. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Onel gimana nih? Nggak boleh nggak ada judul ya. Harus ada judulnya. Kenapa Pak Onel belum ada judul ini? Lagi nyari Pak. Oke. Minatnya di keperawatan apa Pak Onel? Ayo. Gimana Pak? Peminatannya di keperawatan apa gitu? Ini harus dibantu Pak Onel masih. Dinas. Gimana Pak Onel? Oh, minat. Ya, minatnya di mana? Di keperawatan apa? Atau belum ada pilihan? Minatnya di ini Pak. Asam urat Pak. Asam urat. Ya, asam urat. Berarti nanti akan melakukan intervensi juga berarti ya? Intervensi juga berarti ya? Berarti tidak hubungan berarti Pak Onel kalau seandainya ini ya? Oke, kayaknya jaringan Pak Onel bermasalah ini. Oke, saya pindah dulu ya ke Bu Yes lah, Bu Yes. Nah, Bu Yes kan sudah tahu judulnya ya Bu Yes ya, di rumah lagi kan. Ayo kita kupas ya judul Bu Yes ini. Ayo Bu Yes, apa judulnya Bu Yes?
Pengaruh terapi relaksasi guided imagery terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Sungai Tutung tahun 2022, Pak. Mantap, ya, cocok. Sekarang H0-nya apa, Bu Yes? Tidak ada pengaruh terapi relaksasi guided imagery terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Sungai Tutung tahun 2022. Mantap. H1-nya apa, Bu Nel? Bu Yes ya? Ya Allah, Bu Yes ya. Ada pengaruh terapi relaksasi guided imagery terhadap tekanan darah. Aduh, sinyalnya Bu Yes lagi ya. Oke, tapi udah benar Bu Yes ya. Pertanyaannya, apakah Bu Yes sudah bikin? Baru bab 1, Pak. Cepat kan Bu Yes ya. Jadi sebenarnya makanya pekerjaan itu simultan aja. Pak, yang bab 1-nya. Oke, belum diperiksa. Baru tapi bab itu, 1, Pak. tapi udah jelas ya. Mau bikin bab yang lain, bab 2, bab 3 di metodologinya sudah bisa dimasukkan. Itu salah satunya adalah hipotesis. Nanti kita kaji yang lain ya, karena kita di sini ya, di pertemuan kita 3 dan 4 ini adalah membahas tentang statistik hipotesis ya, makanya kita ngebahas ini. Oke, Bu Ning udah tadi ya Bu Ning ya? Siap, sudah Pak. Oke, kita lihat yang lain. Saya mau ke Pak Domingus ini. Nah, yuk Pak Domingus. Judul Pak Domingus apa Pak Domingus? Judul saya Pak, Ya. itu pengaruh pemberian rebusan daun salam terhadap hipertensi pada lansia. Oke. Place persennya udah. Place-nya di mana Pak Domingus? Tempatnya di mana? Kok kalau ditanya hilang Pak Domingus kemana? Ya Pak. Mana Pak Domingus ya? Place tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Oh, tempatnya tempat pendidikan saya di Puskesmas Rawang, Pak. Tetap di judulnya itu tetap dibikinkan itu Pak Domingus kan tadi sudah saya bikin ada person, ada place ya. Person ini orangnya udah jelas ya yang akan yang Bapak berikan intervensi ya. Kemudian tempatnya di mana, waktunya di mana itu ya. Jadi tetap harus dibikin secara lengkap di judul kita itu ya. Kira-kira kalau seperti itu dia Pak Domingus, apa yang menjadi H0-nya? Waduh, Pak Domingus. Halo, Pak Domingus. Aduh. Yang lain bisa dengar suara saya? Bisa Pak, tapi kadang putus-putus Pak. Kadang Pak. Oh, putus ya. Pak. Saya off-kan kamera ya, biar jaringan tidak terlalu ini. Oke, kalau Pak Domingus masih bersama kita? Masih Oke, Pak. Pak Domingus. Oke, apa H0-nya Pak Domingus? Kalau-nya itu tidak ada pengaruh pemberian daun salam pada lansia yang menderita hipertensi di wilayah Puskesmas Rawang tahun 2022. Oke, mantap. Benar ya. H1-nya? H1-nya adanya pengaruh pemberian daun salam pada lansia yang menderita hipertensi di wilayah Puskesmas Rawang tahun 2022. Mantap. Pertanyaan terakhir nih untuk Pak Domingus. Sudah dibikin Pak Domingus? Sudah dibikin proposalnya? Belum selesai bab 2-nya Pak. Oke. Berarti belum sampai ke metodologi berarti ya Pak Domingus ya? Insya Allah dalam minggu ini Pak. Mantap. Nah, ya kayak gitu ya. Itu baru mantap ya. Baru bagus itu ya. Jadi jelas ya. Jadi kita sudah lihat di bagian slide kita yang kelima ini saja kita sudah dapatkan ya apa yang kita tulis di proposal kita ya. Mudah-mudahan yang lain juga seperti itu ya. Saya belum dapatkan contoh untuk yang hubungan ini. Bu Rizky, tentang apa Bu Rizky? Bu Rizky. Ya gimana Pak? Bu Rizky judulnya ya, tentang apa? Judulnya apa? Judul penelitiannya masih apa? Belum Pak. Udah 3 judul diajukan Pak, belum ada yang di ACC. Ya Allah. Punya saya yang hubungan Pak.
Aduh, Bu Titin. Nah, Bu Titin dulu. Ayo. Ya, Judulnya Pak. apa, Bu Titin? Judulnya apa? Judulnya sudah diajukan, Pak, tapi belum di ACC, Pak. Belum ada jawaban, Pak. Oh, nggak bisa kita bahas itu ya. Yang Oh, sudah Pak, ada. kami juga sama, Pak. Yang sudah ada siapa? Bu Helda, udah Bu Helda? Sudah, Pak. Sudah. Ah, ayo. Bu Helda apa judulnya? Bu Helda apa judulnya? Judulnya faktor-faktor berhubungan dengan kejadian berat badan lahir rendah di Rumah Sakit Umum Maijen H. Talib, Kota Sungai Penuh, tahun Mantap. 2022. Apa saja faktornya, Ibu? Faktornya usia ibu, status Oke. gizi, Tunggu, pendidikan, Bu. Ibu jangan kencang usia Ibu. Ibu cepat banget kita membahas ini. Usia Ibu, kemudian apa lagi? usia ibu, status gizi, Status gizi. pendidikan, Oke. Pendidikan. Oke, terus jarak kehamilan, usia kehamilan. Usia kehamilan. Oke, Ibu melihat faktor-faktor apa, Bu? Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian berat badan lahir rendah. Jadi kejadian BBL ya, berat badan lahir rendah ya, BBLR ya. Oke, jadi kejadian BBLR ini nanti Ibu ya masuk ke dalam variabel dependen namanya. Ya, Ibu? Ya, Pak. Nah, jadi variabel ini terikat atau tergantung. Dia tergantung dengan apa atau terikat dengan apa? Dengan semua variabel independen ini. Jadi usia Ibu, status gizi, kemudian ini, kemudian ini adalah variabel independen atau variabel bebas, ya. Jadi nanti apa yang menjadi hipotesis Ibu? Ya, hipotesis Ibu di sini akan banyak, ya. Yang pertama, adanya hubungan usia Ibu dengan kejadian BBLR. Kalau yang H0-nya tidak ada hubungan, ya, usia Ibu dengan kejadian BBLR, tidak ada hubungan status gizi dengan ini, tidak ada hubungan ini dengan ini, tidak ada hubungan ini dengan ini, tidak ada hubungan usia kehamilan dengan ini. Ya, itu menjadi masuk ke dalam H0. H1-nya nanti, kenapa saya terangkan ini, Bu? Karena faktor-faktor ini analitik, ya. Dia akan banyak pekerjaan Ibu nanti, ya. Akan banyak pekerjaan Ibu nanti melihat ada hubungan masing-masing variabel ini. Berbeda dengan hubungan saja, ya. Kalau hubungan saja nanti yang hanya 2 saja itu gampang, ya. Tapi kalau ini nanti Ibu akan melihat ya semua variabel independen ini bagaimana keterkaitannya hubungannya dengan kejadian BBLR. Ya, seperti itu. Paham Ibu? Iya, Pak. Oke, berarti nanti Ibu akan menghasilkan berapa hipotesis? Coba. 5 ya, Pak? Kok Ibu nanya apa lagi saya? Ibu yang bikin. 5 ya. 5 hipotesis nihil. Kemudian 5 hipotesis 1. Ya? Yap. Oke. Ya, Pak. Paham ya, Bu ya? Oke, Insya Allah, Pak. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah Ibu bikin? Sedang berlangsung, Pak. Alhamdulillah. Ya, berarti sudah jalan ya, Bu ya? Oke. Ada lagi, Bu, yang mau digarap? Hubungan belum ada ini. Yang hubungan? Ayo, Bu Serdi. Bu, siapa yang hubungan? Coba tunjuk tangan. Saya Pak, tentang hubungan Pak. Siapa namanya? Pak Dedi. Pak Dedi, Pak. Tapi tahu apa judulnya udah hafal, Pak Dedi? Sudah Pak. Coba bacakan. Hubungan respon time perawat dengan kepuasan keluarga pasien di IGD Rumah Sakit Dr. Bratanata Kota Jambi tahun 2022, Pak. Mantap. Lengkap ya, sudah ada person, sudah ada place, sudah ada time ya. Lengkap ya. Siap. Sekarang H0-nya apa? H0-nya tidak ada hubungan respon time perawat dengan kepuasan keluarga pasien di IGD Rumah Sakit Dr. Bratanata Kota Jambi. Oke, mantap. H1-nya? Adanya hubungan respon time perawat dengan kepuasan keluarga pasien di IGD Rumah Sakit Dr. Bratanata Kota Jambi, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya dari bikin nggak, Pak Dedi? Siap, baru bab 1, Pak. Siap. Tapi kenapa judulnya tadi lupa? Udah benar ya, Pak Dedi, udah benar. Oke ya, berarti kita sudah lengkapi judulnya.
untuk yang korelatif bahkan sampai dengan yang lebih variabel ya, faktor-faktor tadi sudah kita wakili ya. Kemudian yang komparatif juga sudah kita wakili dengan penelitian yang eksperimental. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak bisa memahami ya, sehingga nanti membuat di metodologi penelitian ya sudah gampang. Saya tadi meminta Pak Dodi masuk duluan. Pak Dodi sebenarnya membicarakan ini ya. Jadi nanti Pak Dodi juga bisa ya membuat ya, terutama yang di hipotesis komparatif ya. Karena kan Pak Dodi sudah di bab 2 ya Pak Dodi ya. Nah, nanti Pak Dodi juga bisa ya menyesuaikan ya dengan judul Pak Dodi ya untuk apa? Siapa? Ya, untuk hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Oke, sampai di sini ya untuk yang hipotesis saya lanjutkan. Oke. Bagaimana sebenarnya prosedur untuk pengujian hipotesis itu? Ya, jadi prosedur untuk pengujian hipotesis itu ya bisa kita lakukan yang pertama dengan menentukan formulasi hipotesis. Ya, formulasi hipotesis itu ditunjukkan dengan kita melakukan pengujiannya dengan apa? Ya, pengujiannya itu dengan apa? Nah, artinya nanti ketika kita menentukan formulasi hipotesis, kita sudah menentukan kita melakukan risetnya tentang riset apa, ya. Contoh, ada penelitian eksperimental tadi yang Bapak Ibu sampaikan, ada penelitian yang bersifat analitik, ya, ada yang penelitian bersifat korelasional misalnya, ya. Maka formulasinya ini tergantung dengan jenis penelitian yang kita lakukan. Tadi Bapak Ibu sudah menjawabnya dengan sangat benar ya, dan saya bangga itu ya. Jadi yang di bagian awal Bapak Ibu sudah serap dengan baik ya. Nanti Ibu tinggal menggunakan ya, menuliskan dan seterusnya. Dengan apa lagi prosedurnya? Yang kedua prosedurnya adalah kita menentukan taraf nyata atau signifikansi level. Ya, taraf nyata yang kita gunakan di kesehatan itu adalah menggunakan interval kepercayaan ya. Interval konfidensial namanya adalah 95% ya. Jadi ini nggak bisa Ibu rubah-rubah karena kita di kesehatan ya. Kesehatan itu menggunakan interval kepercayaan 95%. Ya, artinya nanti kita menggunakan daerah berterimanya itu di 5%. Ya, 5% itu 5/100 ya, sama dengan 0,05 ya, 0,05. Makanya nanti semua hasil yang Ibu dapatkan, misalnya penelitian yang bersifat hubungan misalnya, ya. Hubungan misalnya, itu dia ada hubungan jika ya signifikansi levelnya kecil sama dengan 0,05 atau P value yang biasa Bapak Ibu sebut ya. Jika P value-nya kecil sama dengan 0,05 artinya ada hubungan antar variabel. Jika nilai P value-nya besar daripada 0,05 maka dia tidak ada hubungan. Begitu juga dengan yang judul penelitian eksperimental. Jika P value kecil sama dengan 0,05 berarti ada pengaruh. Jika nilai P value besar daripada 0,05 berarti dia tidak ada pengaruh. Seperti itu. Nah, itu menentukan signifikansi level. Selanjutnya seperti yang saya sampaikan barusan itu kita menentukan kriteria pengujian ya. Nah, apa kriteria pengujian kita? Yang tadi ya, kita menggunakan nilai P value ya. P value ini artinya adalah probabilitas ya. Atau bisa juga dikenal dengan istilah peluang ya. Peluang, probabilitas atau nilai P itu sama ya. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis kita adalah menentukan nilai uji statistik. Nah, apa nilai uji statistik kita? Bisa saja kita menentukannya dengan nilai P value tadi, atau kita juga bisa menggunakan nilai masing-masingnya. Ya, kalau seandainya kita menggunakan penelitian korelasi, kita menggunakan istilahnya nilai chi-square, ya, chi-square hitung namanya, ya. Atau kita juga bisa menggunakan nilai selanjutnya adalah chi-square table, ya. Artinya kalau kita menggunakan nilai chi-square ini, itu artinya jika nilai chi-square hitung besar sama dengan chi-square table, maka dia ada hubungan. Kalau nilai chi-square hitung kecil daripada chi-square table, maka tidak ada hubungan. Dia terbalik ya dengan kita menggunakan P value, ya. Oke, jadi kalau ini dia besar sama, baru dia ada hubungan. Kalau dia kecil dari chi-square table, maka dia tidak ada hubungan. Kalau pengaruh bagaimana? Kalau pengaruh, kita menggunakan nilai t-test namanya, ya, t-test. Jadi nanti Pak Dodi dan teman-teman lain yang berjudul pengaruh, nanti kita akan menggunakan nilai t-test. T-test ini berbagai macam pula bentuknya. Ada yang independen, ada yang dependen, atau ada juga yang berpasangan, namanya t-test pair, ya, paired sample t-test, ya, dia berpasangan.
Kenapa dia berpasangan? Karena dia diambil pada saat yang bersamaan. Baik itu pada pretest maupun posttest, dia diolah bersamaan, maka dia dinamakan dengan t-test berpasangan atau paired sample t-test bahasa Inggrisnya. Ya, kalau susah membaca paired sample t-test itu, ya sebut saja t-test berpasangan seperti itu. Ya, nah ini nanti kalau seandainya judul kita adalah dipengaruh, ya, artinya penelitian yang kita bikin adalah eksperimental. Kalau ini untuk penelitian yang bersifat korelasional. Kalau nanti misalnya, ya, Bapak Ibu juga melakukan penelitian yang bersifat faktor-faktor, ingin mengujinya lebih dalam, kita juga bisa melakukan uji statistik menggunakan uji ANOVA namanya. Ya, nah, itu terserah nanti Bapak Ibu, ya. Tetapi kalau seandainya tidak terlalu dalam, tetap bisa juga menggunakan uji chi-square ini untuk penelitian yang bersifat analitik. Setelah semua itu kita dapatkan, baru kita bisa membuat kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya tadi adalah menjawab hipotesis, ya. Apakah diterima H0-nya atau ditolak? Apakah diterima H1-nya atau ditolak? Seperti itu. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Jadi setiap slide saya ini bermakna Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu bisa memahami dengan sangat baik, insya Allah ngerjakan penelitian itu gampang. Oke ya, jadi mohon dicermati apa yang saya sampaikan, ya. Nanti ya, saya juga akan kirimkan, ya, video rekaman kita ini kepada Bapak Ibu, ya, agar Bapak Ibu kembali bisa memahami. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan bertanya Bapak Ibu. Kesempatan kita ketemu itu adalah kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Tidak ada? Pak Onel, suara saya jelas kan Pak Onel, ya? Jelas, Pak. Oh, tapi paham ya berarti ya dengan yang saya sampaikan, ya. Pada Minggus? Ada pertanyaan? Insyaallah, Pak. Alhamdulillah. Oh, izin, Pak. Kan nanti pertanyaan itu akan timbul dengan berjalannya waktu kita, ya, kerjakan tuh. Boleh ada Pak kami hubungi Bapak itu kalau misalkan terjadi benturan atau kendala, Pak. Siap, aman Bapak Minggus, ya. Nah, tapi terima kasih Pak. Kalau sekarang belum ada bayangan yang benturannya, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jangan ada benturannya, Pak. Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Sekarang ya kita mulai merumuskan hipotesis, ya. Maka yang saya sampaikan tadi, yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu adalah dinyatakan sebagai kalimat yang deklaratif namanya, ya. Kita mendeklar, ya. Kita menyatakan, oh ini, ya. Oh ini tidak ada hubungan. Oh ini tidak ada hubungan. Ini ada pengaruh. Ini tidak ada pengaruh. Itu dinamakan dengan pernyataan deklaratif. Dan dia melibatkan minimal 2 variabel, ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Hubungan berarti 2 variabel. Pengaruh 2 variabel. Faktor lebih dari 2 variabel. Dia melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Ya, variabel dependen dan variabel independen. Kemudian yang ketiga, dia mengandung suatu prediktif. Apa prediktifnya? Oh, kita sudah memprediksi ini ada hubungan. Kita sudah memprediksi ini tidak ada hubungan. Kita sudah memprediksi ini ada pengaruh. Ini tidak ada pengaruh. Itu dinamakan dengan prediksi, ya. Kemudian dia harus dapat diuji, ya. Nah, dengan apa? Dengan testable. Itu makanya saya katakan tadi, kita di samping menggunakan p-value, kita juga menggunakan chi-square table atau kita menggunakan t-test, ya. T-test maupun chi-square table itu testable namanya, ya. Artinya nanti ketika nilai hitungnya itu besar sama dengan nilai tabelnya, t-tabelnya atau chi-square tabelnya, maka mungkin saja dia ada pengaruh, dia ada hubungan dan sebagainya. Itu harus dapat diuji. Oke, itu dalam kita melakukan perumusan hipotesis. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita mulai ya menentukan hipotesis dari 2 itu, ya. Ini teorinya, ya. Tadi kita sudah mempraktekkan, ya. Hipotesis 0, ya. Itu adalah suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau tidak ada perbedaannya dengan 0 dengan hipotesis sebenarnya, ya. Maka dia dinamakan dengan hipotesis 0 atau hipotesis nihil, ya. Kemudian yang hipotesis 1 itu juga dikenal dengan hipotesis alternatif, ya.
segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Ya, kalau di sini tidak ada, maka di sini ada. Itu dinamakan dia berbeda dengan hipotesis nol. Dan pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Ya, kalau dia masalahnya adalah riset eksperimental, tentu dia dihubungkan dengan ada atau tidak adanya pengaruh. Kalau dia penelitian bersifat korelasional, maka tentu dia dihubungkan dengan ada atau tidak ada hubungan. Ya, kalau dia analitik secara menghubungkan berbagai variabel, tentu akan dijabarkan mana yang berhubungan dan mana yang tidak berhubungan, seperti itu. Oke ya, ini kita sudah sampai di dalam menentukan formulasi ya, menentukan formulasi hipotesis ya, kita sudah sampai di sana. Oke, nah ini cara statistiknya menggambarkannya. Bisa saja nanti di H0, nanti apa yang kita duga di awal tidak ada, maka dia sama, maka dengan beberapa kemungkinan nanti akan terjadi hipotesisnya apakah diterima atau tidak. Begitu juga dengan ini, kalau dia kecil dari apa yang kita duga, maka atau dia besar dari apa yang kita duga, atau tidak sama dengan yang kita duga, maka satu sisi dia akan diterima, satu sisi dia akan ditolak, dan satu sisi dia juga akan diterima, seperti itu. Jadi tergantung nanti bagaimana cara kita menetapkan H0 dan H1-nya atau H alternatifnya. Nah, ini kita contohkan ini. Bapak Ibu. Nah, tapi contohnya tidak di kesehatan ini ya. Ini berdasarkan informasi yang dikemukakan ya untuk hipotesis ini. Pada sebuah media massa misalnya, bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 3.200 ya. Kita melakukan pengujian dua pihak, Bapak Ibu. Ya, pengujian dua pihak ini artinya kita menguji H0 dan H1, ya. Maka didapatkan misalnya berdasarkan H0, ya. Yang kita uji itu adalah 3.200 sama, ya. Artinya kalau dia sama di sini, maka ini ditolak. Ya. Ini diterima. Nah, berdasarkan informasi ini ya di media massa dapat sini. Ternyata di lapangan setelah kita lakukan penelitian, ternyata H0-nya itu sama dengan 3.200 ya. Berarti 3.200 yang mana? 3.200 berarti H0. Di sini H0 yang bikinnya 3.200. Dia tergantung kita sebenarnya Ibu, mana yang alternatif, mana yang nihilnya ya. Di sini yang terbukti adalah H0-nya. Maka tentu H0-nya yang diterima dan HA-nya alternatifnya yang ditolak. Nah, begitu seterusnya untuk contoh ini ya. Oke. Kemudian, di dalam kita melakukan uji hipotesis ini, kita akan selalu dihadapkan kepada uji keberterimaan dua pihak. Ya. Kurva seperti ini dinamakan dengan kurva normal, Bapak Ibu. Ya. Jadi kurva ini adalah kurva normal. Kurva normal ini maksudnya adalah, kurva ini menetapkan ada dua sisi. Ya. Yang pertama, ya kalau kita bagi ini, ya, ini ada dinamakan dengan sisi kiri, ya, sisi kiri. Kemudian yang ini dinamakan dengan sisi kanan, ya. Biasanya ketika kita menentukan suatu nilai hipotesis, maka yang ada di bawah kurva ini dinamakan dengan area keberterimaan, ya. Jadi yang masuk di sini di hipotesis yang bagian kiri atau di bagian kanan itu adalah bagian keberterimaan. Kalau misalnya kita bikin ini adalah 0,5, maka di sini adalah minus 0,5 karena ini 0 Bapak Ibu ya. Ya, karena ini 0, maka di sini adalah plus 0,5, di sini adalah minus 0,5. Kenapa kita bikin 0,5 ya? Karena memang kita mendekati nilai peluang ya yang kita ambil ya, karena peluang keberterimaan yang kita ambil itu adalah di 0,05. Maka kita ambil 0,5 ya. Berbeda Bapak Ibu kalau seandainya orang sosial ya. Orang sosial di sini minus 1, di sini 1 ya. Kalau kita 0,5 artinya daerah tempat kita menyatakan hasil penelitian itu lebih baik ya dibandingkan orang sosial ya. Karena kalau dia 1 itu artinya dia interval kepercayaannya hanya 90%. Artinya 10% kesalahan. Kalau 10% itu 10/100 itu kan 0,1 ya. Kalau 90% itu kan 0,9. Artinya dia ada di nilai 10 ya Bu ya kalau kita kalikan 10. Itu juga dengan ini kita 0,05 kali 10 kan 0,5 begitu ya.
Maka kita ambil daerah ini 0,5, di sini minus 0,5. Maka yang uji dua pihak ini, ya, kalau Bapak Ibu nanti menggunakan SPSS, ya, maka akan keluar istilah di sini two tile namanya, ya, two tile, pakai D gitu ya, two tile. Itu artinya dua pihak, ya. Kita melakukan uji dua pihak. Artinya di bagian positif, ya, dia bisa diterima, di bagian negatif dia juga bisa diterima. Ya, artinya nanti ketika kita menggunakan tabel, kita juga menggunakan tabel two tile namanya, dua sisi atau dua pihak. Ya, maka untuk daerah yang menggunakan dua sisi ini, dua pihak ini, hipotesis H yang terima itu adalah menggunakan kalau dia Z, ya, kalau T setengah 1 kurang alfa kecil dari Z, ya, Z-nya kecil dari Z setengah alfa. Ini istilah apanya, ya? Artinya nanti semua daerah yang berada di bawah kurva ini adalah hipotesis yang diterima. Seperti itu, ya. Apakah nanti H0-nya atau H1-nya itu tergantung nanti bagaimana cara kita membuat hipotesis, ya, di awal metodologi penelitian kita. Yang jelas, ya, semua daerah di bawah kurva ini terjemahan dari rentang ini adalah semua daerah di bawah kurva. Artinya kalau kita menggunakan 0,05 berarti di bawah atau sama dengan 0,05. Maka P value kecil sama dengan 0,05, semuanya itu adalah berhubungan atau semuanya itu adalah berpengaruh. Seperti itu. Oke, ya Bapak Ibu, ini terjemahan daripada uji dua pihak ini. Oke, contohnya mungkin barangkali tidak saya sampaikan ke Bapak Ibu. Saya ambil saja bagian-bagian yang penting agar Ibu bisa memahami, ya. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu nanti, ya, ini khusus, ya, untuk penelitian karena kebanyakan di sini saya dengarkan banyak yang melakukan penelitian yang bersifat eksperimental. Maka uji statistik yang akan kita gunakan itu adalah diantaranya adalah uji Z, ya, uji Z, kemudian ada uji T, ya. Nah, uji Z dan uji T ini sebenarnya mirip, ya, Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti kita kemarin di sentral tendensi sampai di mana Pak Dodi? Pembahasan kita. Pak Dodi. Sentral tendensi ya, pertemuan kita 1-2 kemarin sampai di mana? Mean, median, modus sudah, ya? Median, lupa. Pak Dedi lah, Pak Dedi. Pak Dedi masih muda ini. Nah, sampai di mana kita bahas kemarin Pak Dedi? Ini saya sengaja nanya yang cowok dulu, laki-laki dulu, ya. Kalau ibu-ibu pasti ingat. Ayo Pak Dedi, apa Pak Dedi? Sentral tendensi apa yang kita bahas kemarin Pak Dedi? Halo Pak Dedi, Pak Dedi senyum-senyum aja ini. Iya Pak, lupa Pak. Oke, saya nanya Pak Domingus lagi, ya. Saya tanya Bu Yes lah, Bu Yes. Kita kemarin sampai di mana pembahasannya Pak Bu Yes di sentral tendensi itu? Tendensi sentral Pak. Ya, sampai apa? Dia kan ada mean, ada median, ada modus, ada apa lagi Bu? Sampai frekuensi umur Pak. Oh, baru frekuensi umur ya Bu ya? Jadi sampai itu Pak daftar distribusi frekuensi umur responden. Ya, kita dapatkan min-nya kemarin, Bu. Ya kan? Iya, dapat min-nya. Ada min-nya. Ya. Sampai min aja atau sampai median? Coba lihat catatan Ibu. Oh, sampai median. Ah, ya kan median ya? Sampai median, Pak. Sampai median. Nah, berarti udah bisa kita gunakan sampai di sini, median, Pak. Ya? Oke. Berarti kalau kita lanjutkan dengan statistik inferensial, maka kita ini sama dengan min ini, Bapak Ibu, ya. X ini adalah min, ya. Ini adalah nilai frekuensinya, ya. Tapi nanti saya tidak akan ajarkan Ibu bagaimana statistik ini. Ibu Bapak Ibu pusing, ya. Kita nanti akan bahas ini ya menggunakan SPSS nanti, ya, agar lebih gampang, ya. SPSS saja ya biar lebih gampang, ya. Kemudian tapi saya kenalkan kepada Bapak Ibu, jadi ada uji statistik itu, ini adalah dinamakan dengan uji Z, ya. Ini uji Z untuk simpangan baku populasi yang diketahui, ya. Jadi simpangan bakunya diketahui. Mana simpangan baku? Simpangan bakunya ini, ya. Nilainya diketahui, ya. Yang kedua,
Jika simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka nilai tau-nya ini nggak ada. Ya. Ketika nilai tau-nya ini tidak ada, kita menggunakan rumus Z0 itu sama dengan seperti ini. Ya. Oke. Jadi S ini adalah standar deviasi. Barangkali ini belum ibu-ibu bahas ini ya, standar deviasi. Ini adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini adalah nilai frekuensi masing-masingnya ya. Nilai pada masing-masing frekuensi ya. Oke. N adalah banyak data ya. Jadi bisa Ibu gunakan rumus ini atau bisa gunakan rumus ini, terserah ya. Bisa digunakan dua-duanya. Nilainya nanti pasti akan sama ya. Itu kita tidak bahas sekarang ya. Takutnya nanti Ibu batal puasanya karena mual muntah gitu ya. Disengaja gitu ya. Saya sampaikan saja lah ya Bapak Ibu ya. Jadi dia ada dua untuk uji Z itu. Ada untuk simpangan baku yang populasinya diketahui, ada yang simpangan baku populasinya tidak diketahui. Ya, nanti kita bahas kita adakan satu pertemuan kalau bisa di kampus lah Bapak Ibu ya. Karena di lab kita ada SPSS-nya ya. Bapak Ibu bisa masuk ke lab. Kapan kira-kira Bapak Ibu ini ke kampus ini? Kapan jadwalnya Pak Dedi ke kampus? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Tahu ya. Ya, jadwalkanlah Bapak Ibu ke kampus biar bisa kita ini. Karena kalau tidak ketemu ya, ini saya ragu ini ya. Saya ngajar seperti ini, mudah-mudahan paham ya. Tapi kalau nggak paham kan bahaya ini. Padahal ini penting ya. Penting untuk riset Bapak Ibu nanti. Oke, jadi kalau kita ketemu ya, saya lihat yang di mana yang tidak paham, kemudian kita gunakan SPSS-nya ya di lab ya, sehingga Ibu paham. Oh, ini akan terbuka nanti ya kalau kita menggunakan SPSS ini. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti ya untuk sampel-sampel yang kasusnya langka ya, kita bisa juga menggunakan prosedur pengujian statistik menggunakan distribusi T. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Nah, jadi nilainya itu kurang dari 30 ya, kita bisa menggunakan t-test namanya ya. Nah, ini mungkin barangkali nanti Pak Dodi akan menggunakan ini ya. Nah, kalau seandainya kita menggunakan uji T untuk simpangan baku yang tidak diketahui yang ini, nah berubah dia menjadi seperti ini ya. Ini seperti yang saya katakan tadi adalah nilai dari standar deviasi ya. Oke. Ini kalau populasinya tidak diketahui ya, nilainya seperti ini. Ini yang seperti ada tanda seperti ininya dinamakan dengan nilai min ya. Kemarin kita sudah bahas ini. Jadi walaupun kecil dia berarti juga nilai min ya, atau bisa disederhanakan seperti ini. Oke. Nggak usah Bapak Ibu catat, nanti saya berikan video dan ininya dan materinya nanti. Nah, kemudian baru kita membuat kesimpulan ya. Setelah kita lakukan analisa menggunakan statistik inferensial tadi, maka kita lakukan pembuatan keputusan ya, di mana kita menetapkan keputusan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis nol ya, sesuai dengan kriteria pengujiannya. Tadi kita sudah contohkan sebenarnya ya. Kemudian pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan uji tabelnya ya, dengan kalau dia chi-square tabel ya, kalau dia t-test ya, menggunakan t-test tabel nanti. Kita bisa bandingkan. Oke. Contoh ini nggak usah. Oke. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tentang uji hipotesis ini? Oke, Pak Dodi. Pak Dodi, ayo Pak Dodi kita coba lebih fokus ke masing-masing judul ini. Pak Dodi belum saya tanya tadi ya. Kalau yang lain sudah. Pak Dodi, judul Pak Dodi apa? Pak? Judul Pak Dodi apa? Pengaruh teknik relaksasi Benson terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi dengan spinal anestesi di ruang bedah Rumah Sakit Umum Maijen Hatalib Sungai Penuh tahun 2022, Pak. Mantap Pak Dodi kan. Oke. Apa H0-nya Pak Dodi? H0-nya tidak ada hubungan
Op. Halo, salah Pak Dodi. Kok hubungan perginya? Tidak ada? Tidak ada pengaruh. Tuh ya. Jangan dicampur-campur Pak Dodi. Tidak Tidak ada pengaruh ya? teknik relaksasi Benson terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi dengan spinal anestesi di ruang bedah Rumah Sakit Umum Maijen Hatalip Sungai Penuh tahun 2022, Pak. H1 ada pengaruh teknik relaksasi Benson terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi dengan spinal anestesi di ruang bedah Rumah Sakit Umum Maijen Hatalip Sungai Penuh tahun 2022, Pak. Mantap Pak Dodi. Ayo yang lain lagi. Oke Pak Dodi lulus ya untuk sampai di hak pengujiannya udah lulus ya. Siapa lagi yang belum saya tanya? Ayo. Siapa lagi yang belum? Tapi Pak Dodi cepatkan ke saya Pak Dodi ya, biar kita ini segerakan ya. Ya oke Pak. Nah, siapa tahu bisa kita ujian duluan gitu kan bisa. Oke Pak. Siap ya Pak Dodi ya. Oke Pak Bu Elvina Yunara. Ayo Bu Elvina Yunara. Halo Bu Elvina. Bu Elvina. Judul Bu Elvina yang udah di ACC apa Bu? Belum di ACC Pak. Allah. Dengan siapa Bu Elvina? Dengan Pak Ayu Henry Pak. Siapa yang sudah di ACC? Ayo kita coba bantu ya untuk membuat di hipotesisnya. Yang belum saya tanya tadi. Saya Pak. Ayo, siapa? Silakan Bu. Hubungan tingkat resiliensi dengan kualitas hidup pada pasien penyakit gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSU Maijen Hatalip, Kota Sungai Penuh tahun 2022, Pak. Mantap. H0-nya Ibu. Tidak ada hubungannya tingkat resiliensi dengan kualitas hidup pada pasien penyakit gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSU Maijen Hatalip, Kota Sungai Penuh tahun 2022. Oke, H1-nya. Adanya hubungan tingkat resiliensi dengan kualitas hidup pada pasien penyakit gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSU Maijen Hatalip, Kota Sungai Penuh tahun 2022. Oke, sekarang saya tambahkan untuk pertanyaan Ibu, karena Ibu korelasional. Apa variabel independen dan apa variabel dependennya Ibu? Independen. Ayo, judul Ibu udah sangat jelas itu. Apa kira-kira variabel independen dan apa variabel dependen Ibu? Independen. Kalau Pak kalau Pak Dodi kenapa nggak saya tanya tadi, karena dia eksperimental ya, jadi variabel itu tidak terlalu jelas ya, karena ada intervensi pre-test ya, kemudian post-test ya, ada intervensi ya. Kalau penelitiannya analitik atau korelasional itu jelas ya variabel independen dan dependennya. Apa kira-kira variabel independen dan variabel dependennya Bu Des tadi? Dari judul aja bisa dilihat itu Bu. Hubungan tingkat resiliensi kualitas hidup pada pasien. Tingkat kualitas hidup, Pak. Itu satu. Itu variabel apa namanya Bu? Kualitas hidup. Kualitas hidup dependen. Dependen ya Bu ya. Itu adalah variabel terikatnya. Kemudian yang bebasnya apa Bu? Yang bebasnya apa Ibu? Ayo, yang bebasnya apa Bu Des? Tingkat? Pak, dari judul Ibu tadi. Hubungan tingkat apa judul Ibu tadi? Resiliensi, Pak. Jadi resiliensi itu adalah variabel bebasnya ya.
kepuasan adalah variabel terikatnya. Jadi nanti Ibu betul-betul nanti di definisi operasional Ibu jelaskan ya masing-masing variabel itu ya. Nanti di analisa univariat Ibu, nanti di statistik deskriptifnya Ibu akan gambarkan nanti bikinkan frekuensi relatif ya, berapa frekuensi tingkat tadi, kemudian kepuasannya juga seperti itu ya nanti. Oke, Ibu Des sudah ini ya, sudah memberikan proposalnya ya berarti. Masih bab 1, Pak. Tapi sudah diberikan ya? Sudah. Pak. Bab 1 dulu, Pak. Ya, mantap. Oke, yang lain yang belum saya tanya? Ya, sebelum waktu kita berakhir ini, ada lagi yang belum saya tanya? Oh, Pak Dedi. Saya lanjutkan nih ke Pak Dedi. Pak Dedi Saputra. Iya, Pak. Apa variabel Iya, Pak. Pak Dedi? Coba, dari judul Pak Dedi tadi itu apa variabel dependen dan apa variabel independennya? Variabel bebas lah. Kalau Respon time perawat yang independennya, Pak. Yang independen respon time perawat. Yang apa? Yang terikatnya? Yang terikatnya keluarga pasien, Pak. Oh, kok keluarga pasien? Apanya di keluarga pasien itu? Kepuasan. Tuh jelas-jelas ya. Jadi kepuasan keluarga pasien. Keluarga pasien tidak variabel itu. Jadi kepuasan keluarga pasien. Ingat nanti ya, di kepuasan ini nanti akan banyak ini ya. Akan banyak pembahasan, jadi hati-hati untuk melihat kepuasan yang mana ya pada keluarga pasien. Yang jelas harus kepuasan yang terkait dengan variabel independen kita ya, jangan yang lain yang dilihat ya, karena kalau yang lain dilihat nanti akan terjadi noise ya. Oke. Siapa? Bu Ning, saya belum nanya variabelnya tadi dari Bu Ning ya. Ya, Pak. Ning, variabelnya sudah saya tanyakan. Belum, Pak. Nah, apa variabel independen Bu Ning, apa variabel dependennya? Bu Ning pengaruh ya? Siap, Pak. Ya. Coba sekalian saya jelaskan untuk semua yang mempunyai judul pengaruh ya. Nggak usah Bu Ning jawab dulu ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian yang bersifat eksperimental, nanti variabelnya itu mengikuti intervensi yang dilakukan oleh peneliti. Ya. Jadi nanti kalau seandainya kita menggunakan one group pre-test and post-test design, ya, itu nanti ya intervensi yang dilakukan di tengah-tengah pre-test dan post-test itu menjadi variabel unik yang terjadi ketika saat kita melakukan penelitian. Saya contohkan ya, misalnya kita memberikan pengaruh pemberian terapi kejut listrik misalnya, ya, terhadap peningkatan ingatan pasien ya. Maka nanti akan ada intervensi pemberian kejutan listrik. Sebelumnya itu belum dilakukan kejutan listrik. Ya. Kita akan tahu berapa skornya nanti. Kemudian nanti ketika kita memberikan kejutan listrik, kita akan tahu berapa skornya. Maka peningkatannya itu berapa? Signifikan atau tidak? Maka variabelnya adalah mengikuti intervensi yang dilakukan. Jadi berbeda dengan penelitian yang bersifat analitik ataupun penelitian yang bersifat korelasional. Ya, tolong dipahami nanti Pak Dodi, Bu Ning, ya, dan yang lain-lain, hati-hati membuat variabel. Jadi kalau di definisi operasional, biasanya kita membuat intervensi yang dilakukan oleh peneliti. Ya, kalau Pak Dodi jelas nanti itu dia melakukan intervensi pesan tadi ya, nah, nanti itu yang menjadi variabelnya. Jadi nanti ada sebelum diberikan intervensi dan juga sesudah diberikan intervensi. Bu Ning juga harus hati-hati nanti. Dia berbeda ya dengan penelitian analitik maupun yang penelitian yang bersifat korelasional. Oke ya, begitu. Ya, Pak. Atau kita bahas juga Bu Ning biar jelas ya maksud saya itu ya. Coba Bu Ning, tunggu saya tambahkan slide ini. Nah, khusus ya untuk Bu Ning kita bikin slide baru, kita bahas ya. Tolong Bu Ning diktekan yang lengkap ya ininya. Sorry.
judulnya. Tunggu nih. Setelah slide ini terbuka ya. Oke, ya judul lengkap Buning. Coba. Pengaruh perasan pare. Pengaruh perasan pare. Atau Mordika Karantia terhadap pasien terhadap ya, Pak? Ya, terhadap penurunan kadar gula darah. Penurunan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2. DM tipe 2, Bu? DM siap, iya, Pak. Tipe 2 di wilayah FKTP Rumkitban. Wilayah FKTP Rumkitban. Rumkit ya, Bu ya? Kota, iya, Pak. Kota apa, Bu? Kota Sungai Penuh. Sungai Penuh, Pak. Sungai Penuh tahun 2022. Oke, ya. Coba perhatikan ini ya. Jadi yang saya sampaikan tadi kenapa ini berbeda. Jadi variabel di sini itu tergantung kepada intervensi yang dilakukan. Apa intervensinya? Perasan pare. Ya. Jadi di sini variabel. Nanti ketika Ibu bikin di definisi operasional nih biasanya ada definisi operasional. Nah, ini adalah pemberian nilai ya, nilai skor kadar gula ya, kadar gula darah pasien sebelum diberikan perasan pare. Nah, ini nanti akan ada definisinya, Bu. Definisinya apa di sini ya? Definisi operasionalnya apa ya? Nanti ini adalah jumlah skor yang dimiliki oleh masing-masing responden sebelum diberikan perasan pare gitu. Nanti yang lain mengikuti ya. Nah, nanti ada 2 di sini, Bu. Kemudian di sini adalah nilai skor kadar gula darah pasien sesudah diberikan perasan pare ya. Nah, di sini juga Ibu bikinkan ya nilai masing-masing responden yang dilakukan setelah diberikan perasan pare. Nanti hasil ukurnya di sini Ibu akan menggunakan nanti nilai ya, bisa saja kuesioner, tapi kuesionernya itu adalah dalam bentuk nilai ya. Jadi skornya sudah ada Ibu ya kalau kita menggunakan penelitian yang bersifat eksperimental ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, berbeda tadi dengan penelitian yang bersifat analitik ataupun penelitian yang bersifat korelasional ya. Jadi nanti tolong Ibu bikin seperti ini ya, tidak sama dengan teman-teman Ibu di analitik atau di korelasional tadi. Nah, ini yang menjadi variabel ketika kita meneliti secara eksperimental. Oke? Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, jika tidak ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat ya. Dapat Ibu lanjutkan bikin proposal dengan cara yang benar. Ya, Bapak Ibu. Ya, Sebelum Pak. saya tutup ya, ini mohon maaf lahir batin nih karena kita baru ketemu lagi. Kita sudah saum saja, tidak puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup Bapak Ibu ya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.